Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak bapak kelas 6 SDN 02 Kampondo yang Bapak sangi, kembali kita bertemu pada hari ini dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlepaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak bapak kelas 6 yang bapak sangi, tanpa memperpanjang waktu kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini tentang keteladanan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, anak bapak sehat semuanya? Ya, semoga sehat-sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita telah belajar tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin telah kita pelajari bagaimana Rasulullah itu mempunyai sifat jujur, kasih sayang terhadap semua. Bahkan Rasulullah itu diutus sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Semoga kita bisa meneladani sifat keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, hari ini kita fokus kepada keteladanan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sahabat yang 4. Siapa sahabat 4 itu? Yaitu Abu Bakar bin Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang keempat ini disebutlah mereka Khulafaur Rasyidin, khalifah yang cerdas, yang bijaksana, yang pemberani, maka disebut dengan Khalifaur Rasyidin. Khalifah artinya pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum terjadinya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini, umat Islam dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah fase yang namanya kepemimpinan sahabat Rasul atau Khulafaur Rasyidin. Pertama, setelah Nabi wafat digantikan oleh pemimpin yang bernama salah satu Khulafaur Rasyidin yang bernama Abu Bakar Siddiq. Bukan Abu Bakar bin Siddiq ya, tapi Abu Bakar Siddiq. Kenapa ia diberi gelar Siddiq? Karena Abu Bakar ini adalah orang yang selalu membenarkan apa saja yang dibawa, apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk kejadian Isra dan Mi'raj. Maka diberilah gelar oleh Rasulullah dengan As-Siddiq. Nah, Abu Bakar ini juga bukan nama asli Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Huwafah At-Taimi. Nah, ini nama aslinya, nama lengkapnya. Diberilah gelar oleh Rasulullah dengan Abu Bakar. Kenapa digelar dengan Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini orangnya rajin, suka berpagi-pagi, suka bangun pagi, maka diberilah gelar oleh Rasulullah dengan Abu Bakar. Nah, berbicara tentang kepemimpinan Abu Bakar memimpin umat Islam semasa 2 tahun lebih kurang, dari 632 Masehi sampai 634 Masehi. Tipe-tipe kepemimpinan Abu Bakar adalah selalu bermusyawarah, peduli, membantu. Nah, ini dibuktikan kebiasaan Abu Bakar yang sebelum jadi khalifah itu membantu seorang ibu-ibu membantu memerah susu kambing. Nah, setelah Abu Bakar menjadi khalifah, datang lagi ibu-ibu ini. Sambil berkata, ibu itu atau bertanya kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, setelah engkau menjadi khalifah, maukah kamu membantu saya untuk memerah susu kambing?" Dijawab oleh Abu Bakar akan tetap selalu membantu
ibu-ibu tersebut, apalagi dia sudah menjadi khalifah dan sudah menjadi tanggung jawabnya dan juga menjadi kebiasaannya saling membantu sebelum menjadi khalifah. Ini membuktikan sifat Abu Bakar tidak sombong, dan di masa kepemimpinan Abu Bakar ini didirikanlah Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Semacam lembaga keuangan. Itulah salah satu pencapaian dari Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar juga nanti terjadi perperangan memerangi orang yang murtad, orang yang tidak mau membayar zakat. Itu yang pertama yang Khalifah Rasyidin, yaitu Abu Bakar. Yang kedua, setelah Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar bin Khattab bin Abdul Uzza, itu nama lengkapnya. Masa kepemimpinannya setelah Abu Bakar wafat yaitu 634 Masehi sampai 644. Jadi selama 10 tahun. Ini lebih lama dari Abu Bakar. Umar bin Khattab memimpin umat Islam. Bagaimana tipe kepemimpinannya? Pertama, pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, tanggung jawab, dan tetap sederhana. Jadi walaupun para sahabat itu telah menjadi tokoh, telah jadi pemimpin, seperti zaman sekarang mungkin menjadi wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden, dicontohkan oleh para sahabat, itu semua dijalani dengan tidak sombong, tetap sederhana, tidak hidup bermewah-mewah, apalagi yang dipakai itu uang rakyat. Itulah sifat atau tipe kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Juga Umar bin Khattab ini terkenal sangat arif bijaksana, sangat adil, dan amanah. Saking amanahnya Umar bin Khattab ini, fasilitas negara dia tidak mau memakai untuk kepentingan pribadi. Suatu contoh, pernah anaknya datang ke kantornya, urusan pribadi, urusan keluarga. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Dimatikan lampu fasilitas negara dan dihidupkan lampu yang sifatnya pribadi. Sehingga anaknya heran. Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, karena lampu ini bukanlah milik kita, tapi milik negara. Tidak bisa dipakai, tidak boleh dipakai untuk kepentingan keluarga. Begitu bijaksana amanahnya Umar bin Khattab. Dan juga pencapaian yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini adalah termasuk memperbaiki jalan rusak. Itu bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakatnya, karena dia nanti tidak ingin, katanya, jangan hanya karena onta jatuh saya diminta pertanggungjawabkan nanti. Itu alasan Umar bin Khattab selalu memperbaiki jalan rusak. Ini contoh bagi kita nanti sebagai pemimpin. Ada jalan-jalan rusak, segera perbaiki. Dan jasanya sampai sekarang bisa kita nikmati dari jasa Umar bin Khattab adalah penanggalan Hijriah. Jadi munculnya penanggalan Hijriah ini adalah dicetus oleh Umar bin Khattab pada masa kepemimpinannya selama 10 tahun lebih kurang. Ditetapkanlah 1 Muharram sebagai tahun baru. Di masa siapa? Di masa Umar bin Khattab. Yang ketiga, Khulafaur Rasyidin setelah Umar bin Khattab wafat digantikan oleh Utsman bin Affan. Ini Utsman bin Affan ini terkenal dengan sifatnya yang dermawan, suka membantu. Saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia pernah memberi bantuan gandum yang dibawa oleh 1000 ekor onta. Bayangkan banyaknya 1000 ekor onta. Setiap onta itu membawa gandum untuk memberi bantuan di masa khalifah Abu Bakar untuk fakir miskin. Bayangkan betapa banyaknya bantuan yang diberikan Utsman bin Affan. Salah satu bukti kedermawanan, kemurahan hatinya, suka membantu, suka memberi. Dan juga di masa Utsman bin Affan ini pencapaiannya adalah, keberhasilannya adalah di zaman Utsman inilah dibukukan Al-Quran. Yang awalnya masih selembar-lembar dalam kertas, atau di zaman dulu kabarnya menulis tuh di daun-daun kurma, di batu-batu. Di masa Utsman dibukukan karena Utsman bin Affan khawatir nanti Al-Quran ini akan tidak bisa terkumpul atau akan hilang dan lain sebagainya. Maka dibuatlah ide atau dibuatlah keputusan untuk membukukan Al-Quran oleh Utsman bin Affan. Sehingga sampai saat ini ada Al-Quran yang sudah dibukukan yang kita baca setiap hari. Itu Utsman yang membukukan pada masa khalifah atau masa kepemimpinan beliau. Saat itu dicetak
diperbanyak 4 buah. 1 ditinggalkan di Madinah, itu yang disebut dengan mushaf Utsmani. Pernah anak bapak dengar kata-kata mushaf Utsmani? Itu Al-Quran yang dibukukan oleh Utsman, yang ditinggalkan di Madinah. 4 diserahkan ke Suriah, Basrah, Kufah, dan Mekah. Jadi disebar. Sampai saat ini banyaklah penerbitan atau pencetakan Al-Quran. Dan juga usaha yang dilakukan, keberhasilan dilakukan Utsman bin Affan masa kepemimpinannya adalah merenovasi Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Nabi saat di Madinah. Direnovasi, dilakukan pembesaran wilayah, peluasan wilayah. Mungkin awal itu saat itu masih kecil, dibesarkan, diluaskan bangunannya, dibangun agar lebih baik lagi. Itu di masa Utsman bin Affan. Sampai saat ini apabila orang pergi ke Mekah, pergi umrah, pergi haji, itu pergi ke sana, pergi ke Madinah. Itu namanya Masjid Nabawi yang diperluas, diperindah, dibangun lebih baik oleh di masa Utsman bin Affan. Dan terakhir anak bapak, setelah Utsman bin Affan ini, dan juga kita lupa tadi masa kepemimpinan Utsman lebih lama lagi dari Umar. Kalau Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, dari 644 Masehi sampai 656 Masehi. Tercatat 12 tahun lebih kurang. Dan terakhir setelah Utsman wafat, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini anak bapak adalah Khalifah Rasyidin terakhir. Anak 4 tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dari golongan anak-anak yang pertama masuk Islam. Ali bin Abi Thalib ini adalah terkenal orang yang sangat pemberani. Dia memimpin umat Islam selama 5 tahun, dari 656 Masehi, dari Utsman wafat sampai 661 Masehi. Lebih kurang 5 tahun masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalibnya orangnya, tipenya adalah, kepemimpinannya adalah peduli pendidikan, cinta ilmu. Di masa kepemimpinan Ali ini dia lebih fokus kepada pendidikan, karena dia orangnya cinta ilmu, cinta pendidikan. Dibangunlah madrasah, pembangunan sekolah. Ali adalah orangnya sangat jujur, cakap, bertanggung jawab. Bahkan dianjurkan kepada para pegawai-pegawainya agar tetap jujur, cakap, bertanggung jawab, karena ini penting dalam sebuah pemerintahan.